Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insan Syaki Fuadi, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025, asal sekolah SMK Ma'arif NU 1 Haji Barang, dengan nomor serta PPG 33029 800 2008, dengan nomor NIM 254 110 408 1426 dari LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan tema pembelajaran dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Kalau saya bilang apa kabar semuanya, alhamdulillah baik gitu ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Kurang kompak sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Oke, baik. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya. Walaupun kemarin sempat jeda karena PTS, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mulai untuk melanjutkan materi lagi. Materi kali ini cukup menarik karena materi ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, materi yang sangat dekat dengan kita atau bahkan kita melakukan itu. Mudah-mudahan sih tidak. Materi ini bertema tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, nanti materi ini akan dipresentasikan oleh kelompok yang kemarin sudah ditunjuk. Ini melanjutkan presentasi sebelum PTS ya. Nah, sebelum itu tapi kita alangkah baiknya berdoa dulu. Setelah berdoa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah berdoa kita tadarusan dulu. Setelah tadarusan, kemudian kita menyanyikan Indonesia Raya. Baik, kepada ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan dibuka aplikasi Qur'annya. Kita lanjutkan pembiasaan membaca Quran. Oke. Al-Baqarah ayat 231 sampai 235. Silakan semuanya dibuka aplikasinya. Sudah? Kita baca secara tartil saja, tidak perlu cepat-cepatan ya. Yang penting bacaannya benar. Ya, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in talaqtumun nisa bimsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Perbuatan zina. Namun sebelum itu seperti biasa ada beberapa kriteria penilaian yang harus kalian ketahui dan juga perhatikan. Yang pertama adalah kriteria penilaian dari kelompok, yaitu PowerPoint. Saya lihat PowerPoint-nya tadi juga sudah siap ya. PowerPoint-nya mana nih?
Ya, nanti kalian bisa menikmati PowerPoint dari kelompok 5, ya. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian presentator, ya. Saya harapkan nanti ketika presentasi kalian bisa mempresentasikannya dengan baik, diminimalisir secara tekstual, lebih baik secara kontekstual. Kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Nanti kalian yang mendengarkan ini punya kesempatan untuk dapat nilai juga, yaitu nilai bertanya. Tanyanya apa Pak? Bebas. Apapun pertanyaannya silakan. Yang penting masih dalam konteks bab ini. Gitu ya. Dan satu lagi ada penilaian ice breaking. Nanti ice breakingnya untuk kelompok. Maka silakan dimanfaatkan dengan baik. Oh ya, satu lagi saya lupa, sebelum kita mulai untuk penyemangat kita nyanyi Indonesia Raya dulu, oke? Ya. Gilirannya siapa? Bildan, mana Bildan? Oke, silakan Dan. Siap, ambil sikap berdiri. Siap, usahakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ambil sikap duduk. Ambil sikap duduk. Siap, jalan. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelum mulai, nanti kelompok 6 presentasi. Apa sih tujuan dari materi ini? Oh ya, sebelumnya ada yang nggak masuk? Coba dilihat kanan kirinya. Nihil ya? Oke, nihil. Cuma izin satu tadi ya. Oke, baik. Apa sih tujuan dari materi ini? Yang pertama adalah kalian menghayati dan mengamalkan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Memang agama kita itu sangat melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalau agama sudah melarang, pasti ada maksudnya. Ya Mas ya? Salah satu bentuk maksud dari itu adalah akan merugikan diri kita sendiri, Mas. Bukan hanya laki-laki, ini khususnya juga untuk perempuan. Ya, makanya
apapun itu yang menjurus kepada pergaulan bebas, apalagi perbuatan zina, khususnya untuk perempuan nih, hati-hati. Ya. Jangan sampai terjerumus di dalam keduanya. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, caranya adalah kita harus selektif memilih pergaulan. Bukan saya melarang kalian untuk berteman dengan siapapun. Tapi juga kita harus selektif. Ya, karena tidak semua pergaulan kita atau circle kita itu membawa kebaikan. Ada juga circle yang membawa justru menjerumuskan kita. Makanya dimulai dari pergaulan, Mas, Mbak. Silakan kelompok 6. Di sini kita bukan hanya belajar tentang materi, tapi lebih penting dari itu adalah kita belajar tentang saling menghormati. Kemudian yang kedua, belajar mental, belajar public speaking. Ya, belajar ngomong di depan orang banyak. Oke? Ya, waktu dan tempat sepenuhnya untuk kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menuaikan rahmat-Nya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Natiful Anwar sebagai moderator kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Adriana Prasamuda. Perkenalkan, nama saya Dirianto. Perkenalkan, nama saya Roberto. Yang akan membawakan presentasi pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan untuk pada acara kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi acara pertama itu adalah ice breaking, lalu sesi kedua adalah pemateri. Terus acara ketiga adalah tanya jawab, lalu acara keempat adalah penutup. Jadi tanpa membuang waktu yang lebih lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu ice breaking yang akan disampaikan kepada teman saya, yaitu Mas Adrian. Salah satu anak ada yang menangkap dan yang satu ditangkap. Silakan, Mas. Melebar, Melebar, mengecil, 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 tangkap. Siapa? Kamu kena? Oke, silakan maju ke depan. Hah? Ya. Sudah cukup? Oke. Silakan yang lain ambil sikap duduk. Mana yang kena? Maju. Di sini agak tengah sini. Silakan, Mas. Apa hukumannya? Menyebutkan satu contoh pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas. Nama, kemudian contoh dari pergaulan bebas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tifa Rizky Afandi. Contohnya itu meminum alkohol. Minum alkohol. Oke. Terus sudah? Ya. Oke, baiklah. Langsung saja kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Mas Aderianto. Pada waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu zina, pergaulan bebas, contoh-contohnya. Terus, apa sih itu zina? Zina adalah perbuatan keji yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan. Hubungan seksual itu apa sih? Ya saya nggak usah menjelaskan, kalian pasti sudah tahu lah ya. Terus contoh-contoh dari zina. Contoh perbuatan yang mendekati zina. Contohnya adalah pacaran ya. Pacaran itu sekarang seperti sudah menjadi hal yang biasa. Padahal kan negara kita kan negara mayoritas muslim kan.
pacaran itu sebenarnya haram. Ada dalilnya. Nanti teman saya akan membacakan. Kenapa sih haram? Karena pacaran itu ada kegiatan yang dilarang agama seperti berduaan di tempat sepi, terus peluk-pelukan, menyentuh lawan jenis ya. Contoh pergaulan bebas. Contoh dari pergaulan bebas itu tadi zina, terus minum alkohol, terus merokok ya. Adakah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zina? Ada ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, untuk sesi selanjutnya atau sesi ketiga adalah tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini gimana konsepnya? Ya, dibuka satu sesi dulu untuk 3 orang penanya. Ya. Oke, baik. Silakan. Jadi langsung saja kita akan mencari 3 orang. Lalu ini mau maju apa berdiri aja? Berdiri saja. Berdiri saja. Baik, 1. Gimana? Ya, tidak saya nggak apa-apa. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Gifari Salafin dari kelompok 1. Ingin bertanya, kenapa di Indonesia tidak menerapkan hukum rajam dan cambuk secara merata? Perkenalkan, nama saya Daniel Suara Faiz Ardiansyah. Bagaimana cara kita mengenal pasangan tanpa pacaran? Perkenalkan, nama saya Wanda Destiana. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Bagaimana cara membedakan ta'aruf dengan pacaran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gifari. Jadi karena di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, karena di Indonesia bukan hanya ada orang Islam saja. Ya, di Indonesia bukan negara Islam, Terus di Indonesia juga pasti hukumnya berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, dan di situ tidak ada itu hukuman itu cambuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Danis. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenal pasangan tanpa pacaran? Lewat ta'aruf, mengenal lewat keluarga dan perantara dengan niat menikah dan tetap menjaga batas. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda. Oke. Ta'aruf dan pacaran. 2 katanya sudah berbeda. Ta'aruf bisa disebut dengan pacaran, tapi dengan syariat Islam, tapi bukan pacaran. Kalau ta'aruf itu menggunakan kayak syariatnya, ada syariat Islam dan lebih ribet daripada pacaran. Kalau pacaran itu ya kayak udahlah, misalnya saling jatuh cinta terus ya udah pacaran gitu doang. Ya, jadi intinya dari pemateri tadi bedanya ta'aruf dengan pacaran itu, kalau ta'aruf itu ada batasan kan? Harus ada batasannya. Jadi tidak bisa sebebas orang pacaran. Orang pacaran kan bisa aja kalian misalkan pergi nonton gitu ya, atau pergi makan bareng, atau bahkan mungkin di tempat yang sepi. Nah, itu pacaran. Makanya ini berbahaya karena tidak ada batas. Jangankan pegangan tangan, bisa jadi lebih daripada itu. Karena seolah-olah dunia milik berdua, yang lain ngekos gitu ya. Itu pacaran karena nggak ada batas. Tapi kalau ta'aruf itu betul kata pemateri, proses pengenalan. Beda dengan pacaran, ini proses pengenalan. Ya, misalkan kalian cocok siapa? Kamu namanya siapa? Fatin. Fatin itu pengen kenal dengan Laila misalkan. Ya, tertarik dengan Laila. Ya. Tapi Fatin ini orangnya Islami banget, jadi tidak kepengen pacaran. Tidak kepengen pacaran. Sehingga
Tapi dia gentle. Dia gentle. Dia datang ke rumahnya Laila, ketemu dengan orang tuanya, cara Jawa itu nembung. Pak, Bu, saya Fatin, saya temannya Laila. Boleh nggak Bu, saya ingin kenal lebih jauh dengan Laila. Nah, itu pertamanya seperti itu tuh. Ya. Kalau diperbolehkan, maka Laila dipanggil, ngobrol lah. Ya, untuk proses pendekatan. Kamu sukanya makannya apa? Nonton film apa itu. Ini Fatin itu pengen tahu lebih dalam tentang Laila. Di situ ada walinya tentunya, ada orang tuanya untuk mendampingi, untuk memastikan jangan sampai terjadi perbuatan sih. Nah kalau cocok nih, kalau cocok tadi disampaikan oleh materi, ya kalau cocok berarti lanjut ke proses berikutnya. Apa itu? Lamaran atau khitbah gitu istilahnya ya. Fatin membawa orang tuanya yang tadi sendirian. Proses berikutnya, hari berikutnya mungkin Fatin membawa orang tuanya datang ke rumah Laila untuk lebih serius. Wah, ini cocok nih, ternyata makanannya sama. Sukaannya gitu ya. Sama-sama suka jangan terong misalnya. Terus apalagi banyak kesamaan ternyata setelah ta'aruf, setelah ngobrol tuh. Akhirnya bawa orang tuanya untuk melamar. Dilamar, oke, sama-sama suka, sama-sama tidak ada yang tidak punya pasangan. Fatin sebelumnya belum punya pasangan, Laila belum punya pasangan. Oke, lanjut ke proses berikutnya, yaitu menikah. Itu cara-cara Islam itu seperti itu. Beda kalau pacaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Mas? Memperkuat iman dan ibadah. Ini kunci juga nih bagi kita. Bahwa ibadah itu kalau dalam ayat Quran, inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang jahat. Itu caranya dengan sholat. Kemudian selanjutnya, makanya menjaga aurat menjadi penting dalam rangka kita menjaga diri. Yang laki-laki juga sama. Begitu? Ada pertanyaan dari kalian terakhir? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada nanti untuk refleksinya, untuk tugasnya saya share di grup. Ya, nanti silakan itu menjadi bahan evaluasi dan juga untuk catatan materi kalian. Begitu dari Pak Zaki, sekali lagi mohon maaf banyak kesalahan. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.